Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah izinkan kembali kita untuk berkumpul dalam majlis tadabbur Al-Qur'an meskipun secara virtual yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Semoga Bapak dan Ibu semua, ikhwan dan akhwat dalam keadaan senantiasa sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam kita doakan untuk baginda Rasulullah, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk seluruh keluarga beliau, kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita kembali lanjutkan tadabbur Al-Quran, akan membahas tadabbur surat Yusuf ayat 23 sampai 30. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kisah Nabi Yusuf ini merupakan Allah sebut dalam Quran ahsanal qasasi, ya, sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah yang akan membuat kita mengharu biru gitu ya, akan terharu, akan takjub, dan banyak ibrah akan kita dapatkan dalamnya. Nah, makanya kita tadabburi dengan seksama dan kita bisa menggunakan imajinasi kita masing-masing, interpretasi kita masing-masing terkait dengan perjalanan cerita Nabi Yusuf ini. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang nasib Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, kakak-kakak atau abang-abang tirinya, yang kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh orang-orang yang mencari air dari kafilah dagang yang melewati tempat tersebut, dan kemudian Nabi Yusuf bergantung di ember atau timba yang ada di sana. Kemudian ketika diangkat ke atas, maka mereka pun terkejut dan kemudian ternyata tidak jauh dari situ ada saudara-saudaranya yang melihat atau mengintai, dan mereka datang dan mengatakan ini adalah budak kami dan kalau engkau memang ingin menjualnya silahkan. Akhirnya Nabi Yusuf dijual oleh abang-abangnya dengan harga yang sangat murah begitu ya. Kemudian dibawa oleh para pencari air tadi, kemudian sampai mereka di kota Mesir. Lalu Nabi Yusuf pun dilelang kembali, dijual kembali seperti dijualnya para budak gitu ya. Dan kemudian Nabi Yusuf ternyata didapatkan atau dibeli ya oleh keluarga istana, yaitu seorang perdana menteri atau lebih tepatnya seorang menteri keuangan di kerajaan Mesir saat itu, di mana dia memiliki seorang istri bernama Zulaikha, dan suami ini tidak punya anak ya, atau dia tidak mampu untuk menggauli istrinya, sehingga melihat seorang anak yang begitu tampan ya, baik dan seterusnya, maka mereka mengatakan ambil anak ini, muliakan perlakuan kepadanya, dan barangkali dia bisa bermanfaat untuk kita atau bahkan mungkin kita angkat menjadi anak sekalian gitu ya. Nah, di situ kemarin Allah katakan wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah Allah jadikan, Allah berikan cara, Allah tamkinkan ya, Allah mudahkan jalannya Nabi Yusuf di atas bumi, di mana tadinya hampir saja dibunuh, masuk ke dalam sumur, dalam hitungan mungkin beberapa hari atau beberapa pekan saja sudah berada di rumah orang kaya besar gitu ya. Demikianlah tujuan Allah untuk memberikan tamkin, memberikan kedudukan, memberikan kehormatan kepada Nabi Yusuf di muka bumi, dan juga walinu'allimahu min ta'wilil ahdis, dan akan diajarkan kepada Nabi Yusuf setelah itu takwil daripada mimpi-mimpi. Wallahu ghalibun ala amrih. Nah, ini juga sudah kita tadabburi kemarin. Allah Maha berkuasa, Maha menang atas segala urusannya. Allah Maha mampu, Maha kuasa melakukan apapun yang tidak mungkin dalam pandangan kita sebagai manusia. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf ya, yang dalam hitungan hari dari orang yang sudah terancam mati, kemudian bisa hidup dengan penuh kesenangan di rumah mewah di istana gitu. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak manusia yang tidak menyadari hal ini, sehingga banyak manusia hanya berpegang kepada kemampuan dirinya saja, kemampuan fisiknya. Dia berputus asa ketika dilihat dirinya sudah tidak mampu mencapai apa yang diinginkan, dan dia lupa bahwasanya ada Allah yang maha kuasa, yang ghalibun ala amrihi ya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi manusia banyak tidak mengetahui.
Kemudian di ayat yang terakhir 22 kemarin Allah juga menjelaskan walamma balagha asyuddahu, maka tatkala, jadi berapa tahun itu Bapak Ibu ya, setelah tadi umur 14 tahun kemudian masuk ke usia asyud ya, ke usia asyud itu artinya usia yang sudah matang. Untuk laki-laki mungkin sudah 18 tahun ke atas ya, tapi belum sampai 33 tahun. Maka tatkala sampai Nabi Yusuf ke usia asyudnya, ke usia dewasanya, atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepadanya hikmah, pemahaman ya akan segala sesuatu, wa ilma, dan juga ilmu ya, cara untuk mengeksekusi apa yang difahami tersebut. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang sabar, yang berbuat baik dan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau kokoh, agar beliau istiqomah dalam dakwahnya, bahwasanya meskipun di saat beliau berdakwah ditentang oleh pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang dari keluarga besarnya di Makkah dari kalangan Quraisy ya. Namun Allah ingin mengatakan sungguh dulu juga Nabi sebelumnya, Nabi Yusuf telah mengalami hal yang juga sama dilalui oleh Nabi Muhammad. Bahkan beliau dibully, diintimidasi secara fisik bahkan oleh saudara-saudara kandungnya. Nah, sampai di sana kemarin kita tadabburi Bapak dan Ibu. Eh, Kesimpulannya adalah Nabi Yusuf sudah berada dan tinggal di rumah salah seorang petinggi negara ya, yaitu Azizu Mesir. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang kita tadabburi pagi ini, ayat 23. Nah, sekarang kita pindah ke cerita apa namanya? Cerita tentang terperdayanya ya, tergodanya istri sang menteri melihat ketampanan Nabi Yusuf ya. Kemudian dia berusaha untuk merayu dan menggodanya. Ini kita ikuti dalam cerita berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa rawadathu allati huwa fi baitiha, dan menggodanya. Nya itu adalah Nabi Yusuf ya. Dan yang menggoda adalah istri daripada sang sang menteri keuangan, yaitu Zulaikha ya. Zulaikha, ada yang mengatakan Alia juga ada namanya. Zulaikha itu gelarnya gitu ya. Nah, dari mana kita tahu yang menggoda itu adalah Zulaikha? Karena di sini ada ta ini Bapak Ibu ya, huruf ta. Wa rawadathu. Berarti yang menggodanya perempuan ya, bukan laki-laki. Yang menggodanya perempuan yaitu siapa lagi kalau bukan eh, orang yang dia Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Jadi Allah di sini tidak sebutkan nama Zulaikha ya, karena untuk hal-hal yang tidak baik memang biasanya tidak disebutkan oleh Allah nama pelakunya. Wa rawadathu allati, dan digodalah dia, dan menggoda dia orang yang huwa, dia atau Nabi Yusuf itu berada di rumahnya. Berarti siapa Bapak Ibu? Ibunya ya, ibu pinggitnya atau ibu majikannya kalau dikatakan majikan ya. Ibu angkat lah begitu. Dan dia digoda oleh ibu angkatnya, ibu yang dia tinggal di rumahnya tersebut, an nafsihi, dari dirinya. Digoda dengan sedemikian rupa ya. Ya mungkin mohon maaf kalau seandainya dalam bercerita ini saya sedikit menyampaikan kata-kata yang mungkin sedikit berbau-bau romantisme dan segala macam. Maka memang begitulah yang disampaikan dalam riwayat-riwayat dan takwil-takwil para sahabat ya. Ya, semata-mata untuk mendekatkan pemahaman kita. Di situ disebutkan wa rawadathu allati huwa fi baitiha, perempuan itu menggoda atau Zulaikha itu menggoda Nabi Yusuf, dimulai dengan cara menyebutkan keindahan tubuh Nabi Yusuf ya. Dia bilang rambut Nabi Yusuf hitam mengkilat ya. Kemudian dia puji hidungnya Nabi Yusuf. Kemudian dia puji pipinya, badannya yang tegap dan segala macam ya. Intinya bagaimana seorang wanita menggoda laki-laki. Ya, bahkan mungkin juga bisa jadi diikuti dengan gerakan fisik segala begitu ya. Eh, dan lebih dari itu Bapak Ibu, setelah dirayu maka eh, diikuti pula dengan tindakan wa ghallaqatil abwaba. Dia tutupi semua pintu-pintu rumahnya ya, atau mungkin pintu-pintu kamar, tapi pintu-pintu rumah lah ya. Wa ghallaqatil abwaba, ditutup satu-satu. Wa ghallaqat. Kata-kata ghallaqat di sini berarti dia menutup pintu berulang-ulang. Berarti banyak pintu yang dia tutup. Al-abwab jamak daripada babun ya. Artinya banyak pintu, mungkin ada 5 pintu atau 10 pintu. Wallahu alam. Yang penting
Ketika dia selesai menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dia lihat mungkin reaksi yang diharapkan, maka dia pun boleh menutupi pintu rumahnya untuk melanjutkan aksinya begitu. Ya. Wa ghallaqatil abwab. Zulaikha menutup pintu-pintu rumahnya, wa qalat. Kemudian dia berkata kepada Nabi Yusuf, "Hai talak. Kemarilah wahai Yusuf, ya. Kemarilah wahai Yusuf." Lalu apa reaksi Nabi Yusuf waktu itu Bapak dan Ibu? Apakah Nabi Yusuf ya yang memang beliau waktu itu sudah berada dalam usia yang asyud ya, seorang laki-laki yang sudah matang, tentunya dengan segala keadaannya ya, bagaimana seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Namun Nabi Yusuf langsung mengatakan qala ma'adzallah ya. Beliau berkata, tentu beliau heran ya, ini kenapa wanita ini tiba-tiba begini ya, memujinya dengan sedemikian rupa, kemudian menyentuhnya dan mulai menutupi pintu-pintu rumahnya. Lalu setelah pintu ditutup, lalu memanggil Yusuf, "Kemarilah wahai Yusuf." Ya, kemarilah mendekat. Lalu Nabi Yusuf merespon, qala ma'adzallah. Nah, ini di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu bagaimana kekuatan iman seorang Nabi Yusuf ya. Beliau tidak malah mengatakan aji mumpung kan. Nah, ini aji mumpung, rumah lagi sepi, yang minta juga bukan dia, tapi malah si wanita tersebut. Ya, dan tentunya seperti yang kita sampaikan kemarin, ya Zulaikha juga seorang perempuan yang sangat luar biasa cantiknya ya. Cuman ya memang karena suaminya mengalami apa namanya ya, mungkin tidak memiliki kekuatan di dalam bergaul dengan istrinya, sehingga mungkin dia akibat itu dia mencari pelampiasan kepada laki-laki yang lain. Tapi memang karena ketampanannya Nabi Yusuf ya, bukan semata-mata karena si Zulaikha ini tidak diperlakukan sebagai mestinya oleh suaminya, tapi karena memang tidak kuat, tidak kuasa melihat ketampanannya Nabi Yusuf ya. Qala ma'adallah, dia berkata, Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Apa-apaan ini begitu ya? Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Tuanku, nah di sini ada yang mengatakan Tuhanku, ada yang mengatakan Tuanku. Kalau dikatakan Rabbi ini ada Tuhan, berarti Allah maksudnya ya. Sesungguhnya Allah, itu Tuhanku, telah berbuat baik, ya, telah memperbaiki tempat kembaliku, tempat hidupku. Artinya apa? Beliau takut kepada Allah, karena tadi dikata beliau ma'adallah. Ma'adallah itu artinya a'udzubillah ya. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik atau telah memperbaiki tempat kembaliku atau tempat hidupku yang tadinya di bawah sumur, hampir mati ya. Kemudian Allah selamatkan dan akhirnya sampai tinggal di rumah mewah yang sangat besar dengan segala kenikmatannya. Jadi sekarang kalau tiba-tiba Anda ingin mengajak saya berbuat maksiat, saya kok rasa-rasanya tidak berani dan tidak tega. Kalau seandainya saya melakukan, berarti saya orang termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya. Nah, di pendapat yang lain mengatakan, dan ini yang diambil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan innahu rabbi di sini bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi tuannya atau suami daripada Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf ini Bapak dan Ibu, dia sangat memandang, menghormati ya, menghormati dan tidak tega begitu kepada tuannya yang telah membelinya, memingitnya, membesarkannya ya, menjaganya dan seterusnya sampai dia menjadi seseorang yang dewasa, berbadan sehat, hidup senang. Lalu tiba-tiba sekarang istri tuannya mau mengajak berbuat mesum, berbuat maksiat, dia langsung terbayang wajah tuannya. Ya, nah ini memang seorang pemuda yang luar biasa, yang baik ya. Dan memang begitulah seharusnya kita sebagai seorang mukmin ketika kita diajak untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, kita ingat ya orang-orang yang sudah punya jasa kepada kita. Ya, di samping tentu ingat Allah lah yang paling utama ya. Tapi untuk menambah, karena kadang-kadang karena lemahnya iman, Allah tuh nggak, karena nggak kelihatan, kita nggak langsung merasa takut, merasa segan dan sungkan. Tapi kalau ingat manusia ya, yang sudah memberikan kita segala macam hal ya, memberikan kita bantuan, kok rasa-rasanya nggak tega begitu, menyakiti hatinya begitu ya. Nah, itu juga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata beliau, innahu rabbi ahsana mathwai. Tuanku, suami Anda wahai ibunda Zulaikha, telah berbuat baik kepadaku dengan memberikan tempat tinggal yang baik kepadaku. Lalu kata beliau, innahu la yuflihuz zalimun. Kalau sampai aku menerima ajakan engkau wahai ibunda Zulaikha, ya dia manggil ibunda lah ya, karena
menjadi ibu angkat, kalau sampai saya melakukan ini, memenuhi permintaan Anda, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Ya, beliau tahu yang namanya suatu perbuatan jahat, perbuatan tidak baik, serapi apapun disimpan, pasti akan terbongkar. Dan beliau membayangkan kalau seandainya nanti itu ketahuan, terbongkar, apa kira-kira reaksi sang sang ayah angkatnya ya. Tentu dia akan murka sekali dan dia akan panggil Algojo untuk memenggal lehernya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tentu beliau tidak ingin itu terjadi. Di samping memang karena rasa sungkan, rasa segan, rasa berhutang budi dan lain sebagainya. Ya, di waktu yang sama juga takut ya. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Zalim di sini konteksnya adalah tidak berterima kasih, ya, tidak berterima kasih, tidak bersyukur, melupakan jasa orang lain, memperturutkan hawa nafsu begitu saja, lupa daratan, dan juga tentunya kaitannya dengan menzalimi diri sendiri dengan berbuat maksiat dosa besar yang akan menjadikan dirinya kekal atau disiksa dalam api neraka. Nah, sampai di situ kita memahami Bapak dan Ibu yang menggoda Nabi Yusuf ini adalah Zulaikha ya, yang dia tadi kita sampaikan dia goda dengan segala rayuan, kata-kata romantis ya, pujian-pujian dan sentuhan-sentuhan dan dia apa namanya? Dia tutup pintu-pintu rumahnya dan kemudian dia tarik Nabi Yusuf dengan mengatakan, "Hai talak, kemarilah wahai Yusuf." Ya, tentunya maksudnya mengajak untuk berbuat fahisyah ya. Nabi Yusuf langsung mengatakan ma'adallah. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Beliau langsung berzikir mengingat Allah ya. Dan beliau mengatakan tidak mungkin ini saya lakukan. Saya takut, segan, sungkan, malu dengan tuan saya, suami Anda. Dan saya tahu kalau seandainya sampai ketahuan nanti, maka tidak akan selamat orang-orang yang telah berbuat aniaya, berbuat zalim, berbuat pengkhianatan begitu. Jadi di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu, Allah jelaskan situasinya seperti apa ya. Allah jelaskan situasinya seperti apa kira-kira keadaan waktu itu di dalam rumah atau di dalam kamar tersebut. Allah menjelaskan walaqad hammat bihi, dan sungguh betul-betul si Zulaikha itu betul-betul sudah kepincut, bahasa kitanya apa ya? Kepincut, kesemsem, atau sudah bernafsu berat. Begitulah kira-kira. Tapi baru di pikiran ya, sudah bernafsu berat untuk segera melakukan perbuatan fahisyah dengan Nabi Yusuf. Dia betul-betul sudah kepincut, sudah betul-betul jatuh hati dan begitu seterusnya ya. Walaqad hammat bihi. Ya, hammat itu artinya sesuatu yang berkecamuk di dalam kepala atau di dalam jiwa yang minta segera untuk dituntaskan atau ditunaikan. Itu seorang Zulaikha ya. Kemudian wahamma biha. Dan demikian juga Nabi Yusuf ya bermaksud dengannya atau bernafsu kepadanya. Nah, sebentar Bapak Ibu ya. Memang ada beberapa pentakwilan dalam ayat ini, terutama yang berhubungan dengan hamad bihi, wa hamma biha ini. Ya, meskipun kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, beliau punya metodologi dalam tafsir tidak mencari-cari pemahaman yang lain selama Al-Quran itu bisa difahami secara langsung dengan redaksinya yang ada. Kecuali kalau redaksi yang ada itu difahami akan menyebabkan kita gagal akidah atau pemahaman yang sangat tersesat sama sekali, baru beliau takwilkan dengan cara yang lain. Tapi di sini, ya, beliau cenderung meyakini atau mengatakan bahwasanya di samping Zulaikha juga sudah bernafsu melihat Yusuf, Yusuf karena memang sudah dirayu sedemikian rupa dengan kata-kata, dengan sentuhan, dengan situasi kondisi sikon dikondisikan ya, pintu rumah ditutup, dan apalagi Yusuf kan seorang pemuda yang sedang muda belia, ya. Nah, Al-Qur'an mengatakan wahamma biha, ya. Dia pun juga akhirnya terperdaya, ya, tapi belum sempat melakukan apa-apa Bapak Ibu ya, tentu jangan difahami terlalu jauh ya. Meskipun dalam penjelasan di tafsir At-Tabari ada lebih kurang 20 riwayat disampaikan oleh beliau dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwasanya Yusuf waktu itu benar-benar telah hampir melakukannya. Dia sudah buka bajunya, buka celananya begitu ya, dan sudah hampir dalam posisi akan melakukan perbuatan fahisyah tersebut. Lalu laula an ra'a burhana rabbih.
Dia akan hampir saja melakukannya jikalau bukan karena melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Nah, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Yusuf akan melakukan perbuatan fahisyah tersebut, karena digoda terus-menerus oleh Zulaikha, tiba-tiba datanglah bayangan atau wujud ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, tiba-tiba datang bayangan Nabi Yakub alaihissalam, yang waktu itu beliau berkata, ya Yusuf, wahai Yusuf, ya, apakah engkau akan berzina, wahai Yusuf? Apakah engkau akan berzina? Kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, ketahuilah sesungguhnya ketika engkau belum melakukan perbuatan zina tersebut, engkau bagaikan seekor burung yang sedang terbang di angkasa dengan kedua sayapnya yang kokoh, terbang kemana-mana diinginkan, ya, kemanapun diinginkan, tinggi, rendah, hinggap di ranting dahan pohon, dan seterusnya. Tetapi begitu engkau sampai melakukannya, maka patahlah kedua sayapmu dan kamu terjatuh ke bumi, kemudian datang segala macam makhluk, ya, kucingkah namanya, elangkah namanya, akan menyantap dirimu. Kemudian dimakan oleh semut juga, ya. Dan ditambahkan lagi oleh Nabi Yakub dalam bayangan yang datang ke wajahnya Nabi Yusuf tersebut, engkau ini kalau belum melakukan perbuatan zina, bagaikan seekor banteng yang perkasa dengan tanduknya yang sangat panjang. Tapi begitu engkau sampai melakukannya, maka engkau hanya bagaikan seekor banteng yang sudah disembelih, yang sebentar lagi akan disantap, ya, atau mungkin habis dimakan oleh semut. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, melihat wajah ayahnya yang dalam keadaan marah, di dalam riwayat disebutkan menggigit jarinya, ya. Beliau menggigit jarinya saking marah melihat Nabi Yusuf yang hendak melakukan perbuatan fahisyah. Maka seketika Nabi Yusuf segera memakai celananya, ya. Beliau pakai bajunya dan kemudian nanti di ayat berikutnya dijelaskan beliau lari, akhirnya beristighfar dan lari ke arah pintu, ya, pintu kamar atau pintu rumah untuk keluar dari sana. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena beliau Nabi Yusuf melihat tanda-tanda Tuhannya, ya, burhana rabbih. Burhan di sini juga diartikan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayatnya Allah, diperlihatkan barangkali kepadanya bentuk siksaan nanti yang akan menunggunya kalau sampai dia melakukan perbuatan zina tersebut, dan lain sebagainya, ya. Dan bisa juga kembali kepada cerita tentang wujud Nabi Yakub yang datang kepada Nabi Yusuf tadi. Akhirnya beliau tidak jadi melakukannya karena melihat tanda-tanda Tuhannya ini. Nah, jadi sampai di sana selesai, ya. Nabi Yusuf tidak sempat melakukan sama sekali. Meskipun tadi betul-betul juga dalam keadaan situasi nafsu yang sudah memuncak juga. Kadzalika linasrifa anhu su. Demikianlah kata Allah. Linasrifa anhu su, agar kami palingkan, agar kami hindarkan daripadanya keburukan. Keburukan wal fahsya. Keburukan di sini artinya malapetaka, nanti akan ketahuan, ya, lama-kelamaan akan ketahuan, akan mendapatkan masalah, ya, baik dari Zulaikha maupun dari suaminya. Demikian juga Allah palingkan dia dari al-fahsya, kekejian, yaitu perbuatan dosa besar, yaitu dosa zina, ya. Innahu min ibadin al-mukhlasin. Berarti Allah yang menjadikan Nabi Yusuf ini berpaling daripada as-su' dan al-fahsya itu. Risiko buruk, malapetaka, ya. Nanti ketahuan akan disiksa, dirajam dan seterusnya, dan juga Allah palingkan Nabi Yusuf dari al-fahsya, perbuatan yang hina, yang keji, yaitu dosa zina. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu min ibadina, termasuk di antara hamba-hamba kami yang mukhlasin. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu, Nabi Yusuf ini disebut oleh Allah mukhlasin, ya, bukan mukhlisin. Jadi ada yang mukhlisin, ada yang mukhlasin. Kalau mukhlisin berarti seperti kita-kita ini, orang yang berupaya untuk ikhlas. Orang yang berupaya untuk ikhlas disebut dengan mukhlisin. Tetapi orang yang memang sudah dijaga oleh Allah, dituntun oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibuat ikhlas, menerima bahwa kenyataan bahwasanya dia tidak jadi melakukan suatu tindakan yang saat itu dia anggap sebagai perbuatan yang paling enak, lezat dan segala macam, dia ikhlas menerimanya demi menjaga akidahnya atau demi menjaga imannya kepada Tuhannya. Maka berarti Nabi Yusuf dalam hal ini adalah orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah.
karena didatangkan kepadanya burhan tadi ya. Eh, Berarti Allah memang ikut campur tangan di sini menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dikatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, hamba-hamba yang diikhlaskan. Nah, kita bagaimana supaya bisa sampai ke derajat mukhlasin ini Bapak Ibu? Kalau mukhlisin, hari ini ikhlas, besok tidak ikhlas, lusa mungkin setengah ikhlas, besoknya lagi ikhlas lagi, dan begitu seterusnya. Karena kita baru mukhlisin, berupaya untuk ikhlas. Tapi kita harus berjuang terus berupaya supaya sampai ke level mukhlasin. Orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah, diberikan keikhlasan, ya, diberikan kesucian, keikhlasan, dijauhkan daripada hal yang buruk-buruk. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah di ayat selanjutnya, karena Nabi Yusuf kemudian ya bangkit dari posisinya yang tadi hendak melakukan perbuatan fahisyah kepada Zulaikha, beliau pakai baju dan celananya, kemudian beliau berlari ke arah pintu ya. Beliau tinggalkan seketika. eh, Kemudian di ayat selanjutnya Allah bercerita mengatakan wastabaqal bab. Lalu karena Nabi Yusuf tadi mendapatkan burhan dari Tuhannya, beliau tidak jadi melakukannya, lalu kabur, berusaha kabur keluar dari pintu kamar atau pintu rumah, maka keduanya berlomba-lomba berlari mengarah ke pintu. Nabi Yusuf berlari dengan sekuat tenaga ke arah pintu untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan Zulaikha juga berlari sekencang-kencangnya ke depan pintu untuk mencegah Nabi Yusuf lari, untuk menarik badan Nabi Yusuf dan mengajaknya kembali melanjutkan perbuatan fahisyah itu. Wastabaqal baba. Kedua-duanya berlomba-lomba ke arah pintu, berlari dengan kencang mengarah kepada pintu ya, pintu utama. Lalu waqaddat qamisahu min duburin. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, ternyata pintunya kan mungkin karena dikunci, ya terpaksa Nabi Yusuf membuka satu-satu dulu kuncinya ya, di atas, di tengah, di bawah. Nah, akhirnya Zulaikha sampai kepada Nabi Yusuf, dan begitu Nabi Yusuf hendak keluar dari pintu, ketika pintu telah berhasil dibuka, ternyata tangan Zulaikha telah mendarat di bajunya, di kamisnya Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf lari dan Zulaikha telah menarik bajunya, maka apa yang terjadi? Waqaddat qamisahu. Zulaikha akhirnya menarik hingga koyak bajunya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, bisa kita imajinasikan. Orang dulu kan pakai kamis ya, pakai baju panjang atau jubah gitu. Nah, ditarik oleh Zulaikha karena yang satu menarik dengan kuat, yang satu juga menarik hendak keluar dengan kuat sampai akhirnya robek. Min duburin, dari bagian belakangnya. Bukan dubur dalam artian bokong, bukan Bapak Ibu ya, tetapi dubur itu bagian belakang. Mungkin di punggungnya, di pundaknya, yang penting bagian belakang dari kamisnya, gamisnya ya. Kemudian wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan begitu Yusuf membuka pintu dan dia siap-siap keluar, dan Zulaikha menarik bajunya dengan sekuat tenaga, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Berjumpalah mereka berdua di depan pintu tersebut dengan tuannya, tuan istrinya ya, sayyidaha, suaminya si Zulaikha, yaitu tuannya Nabi Yusuf, bapak angkatnya ya, yang punya rumah tentunya, penguasa di situ. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua berjumpa dengan tuan mereka, tuannya si Zulaikha, suaminya, ladal bab, di dekat atau di depan pintu itu tadi. Kepergok ya. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana situasi Bapak Ibu. Nabi Yusuf berlari ke arah pintu, kemudian dikejar oleh Zulaikha. Nabi Yusuf membuka pintu dan begitu hendak keluar, ternyata Zulaikha telah sampai kepada Nabi Yusuf dan menarik bajunya dari belakang sampai koyak atau sobek. Nah, begitu Nabi Yusuf hendak lari, ternyata di depan pintu sudah berdiri suaminya si Zulaikha ini. Ya, kebetulan ya. Ya, mungkin perhitungan Zulaikha ini nggak matang juga ya. Masa iya gitu ya, suaminya cuman pergi sebentar, tapi mungkin karena sudah kebelet kali Bapak Ibu ya. Dicari-cari waktu nggak dapat-dapat, begitu lihat suami nggak ada di rumah langsung melakukan aksinya. Tapi ternyata suami cuma pergi dekat ya, tidak jauh, dan pulang ke rumah. Nah, ini banyak kejadian di zaman kita sekarang hal-hal seperti ini, bahkan sampai berujung kepada pembunuhan di tempat. Nauzubillah min dzalik. Lalu kata Zulaikha yang kepergok dan tentunya malunya luar biasa ya. Lalu dia masih sempat-sempat berakting waktu itu Bapak dan Ibu, bersendiwara. Apa kata Zulaikha? Qalat, berkata Zulaikha, perempuan ini ya, qalat, ma jaza'u man arada bi ahlika su. Wahai suamiku, wahai tuanku begitu ya. Apa kira-kira balasan yang cocok, yang pantas
untuk orang-orang yang bermaksud untuk keluargamu dengan sebuah keburukan. Ya, jadi kata Zulaikha, kira-kira apa hukuman yang paling pantas, yang paling cocok untuk orang yang mencoba berusaha menodai keluargamu, menodai istrimu. Ya, di sini dituduh akan memperkosa barangkali ya, akan menodai, memperkosa dan seterusnya. Nah, itu redaksinya Zulaikha yang padahal tadi dia yang menarik tangan Yusuf, dia yang tutup pintu ya, dia yang menggoda, merayu dengan segala cara. Sekarang begitu ketahuan langsung pintar membuat cerita ya, pintar jenius. Jadi kata Zulaikha, wahai suamiku, tentunya dengan mimik yang berusaha untuk meyakinkan ya, apa kira-kira balasan untuk orang yang berusaha menodai istrimu? Illa ayyus jana au adzabun alim. Ya, dia bertanya tapi langsung memberikan usulan ya. Kira-kira apa yang cocok untuk mengazab, menghukum orang yang menginginkan keburukan untuk keluargamu, melainkan dia dipenjara atau dia diberikan azab yang sangat pedih. Wah, nggak tanggung-tanggung ya. Bisa-bisanya seseorang memberikan penawaran untuk orang yang sangat dia cintai, yang sangat dia kagumi, yang sangat dia suka, tapi ya karena sudah kepepet ya, sudah terjepit, ya keluar apa saja, yang penting menyelamatkan diri dulu. Berarti ini memang cintanya bukan cinta sejati ya. Cinta buta, cinta karena nafsu saja. Kalau cinta sejati mungkin dia akan ngaku saya yang salah ya. Daripada Yusuf di penjara, mending saya masuk penjara. Itu baru cinta sejati namanya. Tapi ini makan enggak. Begitu dapat masalah, langsung bilang, oh ini penjahat, ini orang maling segala macam. Nah, itu juga banyak dalam kejadian kita hari ini. Yang namanya selingkuh itu tidak ada yang tulus, tidak ada yang sejati. Begitu kepergok ketahuan, akan bikin segala macam narasi ya. Oh, ini dia yang datang ke saya, oh ini dia yang begini, yang ngejar-ngejar saya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Zulaikha mengatakan tidak ada hukuman yang paling pantas untuk Yusuf ini melainkan harus dipenjara atau kalau tidak diazab dengan azab yang pedih. Dicambuk mungkin 100 kali, dirajam atau apapun, yang penting azab yang sangat pedih. Nah, mendengar Zulaikha berkata di luar fakta yang sebenarnya itu, bahkan sampai mengeluarkan ancaman yang sedemikian rupa, ya. Tadinya sebetulnya Nabi Yusuf dalam riwayat At-Tabari diceritakan akan diam saja. Begitu Zulaikha mengatakan, eh, sesungguhnya dia yang telah hendak menodai istrimu. Tapi karena sudah pakai embel-embel, harus dipenjara, harus diberi siksa segala macam, maka Nabi Yusuf pun akhirnya bereaksi. Beliau membela diri ya. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf berkata, hiya rawadatni an nafsi. Dia ini wahai tuan ya. Dia ini wahai ayah. Rawadatni an nafsi. Dia yang dari pagi tadi lagi merayu saya, menggoda saya, mencumbu saya, dan melakukan segala macam cara. Hiya rawadatni an nafsi. Dia ya wahai tuan, wahai ayah, yang menggoda saya, merayu saya dengan segala cara untuk supaya saya mau melakukan perbuatan fahisyah dengannya. Itu Nabi Yusuf membela diri ya. Dan tentu tuannya juga bingung ya, karena yang dia tahu Nabi Yusuf ini selama ini anak yang jujur, anak yang baik, anak yang lugu gitu ya. Tidak pernah nampak tanda-tanda yang buruk daripada Nabi Yusuf. Kok sekarang tiba-tiba istrinya mengakui Yusuf akan memperkosa istrinya atau berbuat buruk kepada istrinya. Ya, Nabi Yusuf pun juga membela diri kan. Dan orang jujur biasanya kelihatan dari kejujuran, dari omongan itu kejujurannya. Orang yang memang biasa jujur, tidak pernah bohong nampak. Dan sebaliknya, orang yang biasa bohong, ya, biasa dusta juga terlihat dari gesturnya, dari mimiknya dan segala macam. Lalu tentunya sebagai seorang yang bijak, tuannya Yusuf ini mencari akal ya. Bagaimana untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, di sini terjadi sebuah mukjizat ya. Nah, meskipun banyak perbedaan pendapat di sini. Wa syahida syahidun min ahliha. Ada yang mengatakan dan memberi kesaksianlah seorang saksi dari keluarganya. Nya di sini adalah Zulaikha ya. Ada yang mengatakan anak pamannya yang datang bersama suaminya di depan pintu karena dia orang bijak, orang pintar ya, memiliki pemahaman yang baik. Dia yang berkata nanti seandainya bajunya sobek dari belakang berarti Yusuf benar, Zulaikha yang salah. Tapi kalau sebaliknya maka Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar.
Ada yang mengatakan wasyahida syahidun itu saksi itu adalah anak pamannya sendiri. Ada yang mengatakan seorang ulama, seorang ahli hikmah atau orang yang bijak. Di situ disebutkan dalam banyak riwayat seseorang laki-laki yang berjenggot. Ya, wallahu alam apakah jenggot ini identik dengan kebijaksanaan? Wallahu alam ya. Ya, bisa jadi begitu ya. Yang penting dikatakan di situ seorang laki-laki berjenggot. Ya, meskipun saya pikir juga tidak ya. Banyak juga yang berjenggot orang-orang Eropa, orang kafir, jenggotnya lebat tapi Yahudi bahkan juga ya, banyak berjenggot tapi bukan orang yang baik. Wasyahida syahidun min ahliha. Tapi riwayat lain juga mengatakan yang berkesaksian ini atau yang memberikan kesaksian ini adalah seorang anak bayi. Ya, seorang anak bayi sebagaimana dulu Nabi Isa alaihissalam pernah berbicara ketika beliau dalam keadaan bayi, memberikan kesaksian bahwasanya ibunda yaitu Maryam, Siti Maryam bukanlah seorang pezina, bukanlah dia lahir bukan dari anak hasil zina begitu ya. Nah demikian juga hanya dengan kejadian Nabi Yusuf ini dan memang ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga Al Imam At-Tabari menyimpulkan bahwasanya yang memberikan kesaksian ini betul seorang bayi. Bayi yang mestinya belum bisa berbicara, tapi dengan izin Allah bayi itu tersebut dibuat berbicara. Mungkin ada yang bertanya bayi dari mana ya? Toh kan dia mandul gitu ya, tidak punya anak. Nah, tentu tidak mesti begitu. Namanya orang kaya mungkin ada di rumahnya sepupunya ya, familinya yang lagi datang bawa anak. Yang penting di rumah itu pas waktu itu ada bayi. Ya, lalu bayi itu berkata dengan memberikan kesimpulan seperti ini. Kata si saksi tadi, si bayi tadi, ingkana qamisuhu. Kalau seandainya bajunya atau gamisnya Yusuf itu qudda min kubulin, dikoyak dari depan atau nampak koyaknya dari bagian depan bajunya, di dadanya, di lengan depannya ya, atau di perutnya, maka berarti fasadaqat. Berarti si Zulaikha ini jujur. Benar apa yang dia katakan, berarti benar yang diakui bahwasanya Yusuf ingin memperkosanya. Wa huwa minal kadhibin, dan dia si Yusuf ini termasuk orang-orang yang pendusta atau pembohong. Itu kalau seandainya baju itu robek di depan kata si bayi ini. Lalu kebalikannya wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Akan tetapi jika seandainya gamisnya itu dikoyak dari bagian belakang, fakadzabat. Berarti dia yang bohong, Zulaikha yang bohong. Perempuan ini yang bohong, wa huwa minas sadiqin, dan dia yaitu Yusuf alaihissalam minas sadiqin ya, termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah, ini sebuah arahan yang luar biasa dari bayi ini ya. Ya, dan tentu karena bayi ya pasti dipercaya omongannya yang mestinya belum bisa bicara tapi dengan izin Allah dibuat bisa berbicara. Maka arahan itu diikutilah oleh suaminya Zulaikha tadi. Falamma ra'a qamisahu, maka tatkala suaminya Zulaikha melihat gamisnya Yusuf qudda min duburin, dikoyak ternyata dari bagian belakang, ya yang berarti yang benar adalah Yusuf, yang pendusta atau pembohong adalah Zulaikha. Apa reaksinya suaminya Zulaikha waktu itu? Qala, dia berkata, innahu min kaidikun. Sesungguhnya ini adalah tipu daya engkau wahai Zulaikha. Tipu daya kalian wahai kaum perempuan, ya. Jadi dia menyebutkan perempuan secara umum di sini karena istrinya kan perempuan dan dia tahu perempuan itu banyak memang suka melakukan tipu daya kepada suaminya, kepada temannya dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Ini Al-Qur'an yang mengatakan ya Ibu ya, saya tidak menuduh, tentu tidak semua ya. Tidak semua, banyak ibu-ibu wanita-wanita itu yang jujur ya, yang sabar, yang tabah, malah suaminya yang aneh-aneh gitu kan. Tapi di sini secara umum dikatakan innahu min kaidikunna. Sesungguhnya ini adalah tipu daya engkau wahai kaum wanita. Ya, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai kaum wanita sangatlah besar. Tipu daya perempuan itu sangat besar ya. Jadi hati-hati kalau kita seorang suami didekat-dekati perempuan ya yang bermaksud mencari harta kita ya, mengambil manfaat, hati-hati karena tipu dayanya luar biasa. Dia bisa menyebabkan pecahnya rumah tangga kita, hancurnya bahtera rumah tangga kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita dan seterusnya. Nah, jadi sampai di situ Bapak Ibu, ternyata diketahui Nabi Yusuf lah yang jujur dan Zulaikha yang berbohong, ya. Nah, lalu apa setelah itu?
setelah mengatakan ini ternyata perbuatan engkau, perangai engkau wahai Zulaikha, kamu yang pembohong ternyata, kamu yang ya mohon maaf kurang ajar begitu, telah berkhianat, berselingkuh di belakangku. Ya marah tentunya suaminya ya, tapi ya namanya suami ini juga sangat sayang sama Zulaikha dan memang selama ini dia nggak bisa memberikan kepuasan ya, kepuasan batin begitu, tidak bisa berhubungan, ya apa boleh buat. Dan begitulah yang terjadi banyak juga di hari kita sekarang. Makanya suami itu juga harus memperhatikan kesehatannya, harus berolahraga dengan baik ya, memperhatikan makanan, berobat kalau memang diperlukan demi supaya menjaga kebutuhan sang istri. Karena banyak kasus saya baca ya, di antara penyebab perselingkuhan istri itu dengan laki-laki lain karena suaminya tidak sanggup memberikan apa yang dia inginkan. Nah, ini penting menjadi perhatian para suami dan boleh melakukan berbagai macam cara yang halal ya, olahraga kah, terapi kah, berobat kah, ya, macam-macam, herbal kah, untuk supaya bagaimana bisa terus memberikan nafkah lahir dan nafkah batin untuk sang istri karena memang begitulah kodratnya wanita. Lalu kata suaminya Zulaikha setelah tadi marah besar ya, kemudian beliau mulai tenang. Apa kata beliau? Kata laki-laki kata suaminya, Yusufu, wahai Yusuf, a'rid an hadza. Berpalinglah engkau dari sini. Pergi sana Yusuf. Ya. Tapi tidak diusir keluar rumah Bapak Ibu ya. Disuruh pergi dari situ karena ya namanya marah ya. Bercampur antara marah, kesal, sebel dan sayang juga gitu ya. Karena dia tahu Yusuf ini nggak salah. Tapi kan yang namanya orang lagi emosi ya semua bisa salah di hadapan beliau ya. Oh, tapi tentu kemarahannya berkecamuk kepada istrinya sesungguhnya. Tapi karena Nabi Yusuf salah satu apa namanya pelakunya atau tokoh kejadiannya ya ikut dimarahi oleh sang sang ayah angkat. Yusufu a'rid an hadza. Hai Yusuf, berpalinglah engkau dari sini. Pergi sana. Lalu dia berkata kepada istrinya yaitu Zulaikha, "Wastaghfiri li dzambik." Adapun engkau wahai Zulaikha, minta ampun kepada Tuhanmu. Nah, ini suami yang bijak ya. Nggak tahu apakah bijak atau nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kalau sebagian kita mungkin kalau saya ketemu suami istri seperti ini langsung cerai talak tiga langsung diusir hari itu juga dari rumah. Ya siapa yang terima istri ketahuan selingkuh atau berupaya untuk selingkuh ya tentu sesuatu yang pantangan sekali bagi laki-laki. Ya tapi wallahu alam karena mungkin faktor yang tadi saya sampaikan karena begitu sayangnya cintanya atau mungkin karena takut aib ya kalau sampai diceraikan nanti tersebar kemana-mana ceritanya akhirnya sang suami cukup mengatakan istaghfiri li dzambik, minta ampun sana sama Tuhanmu, ya. Atau mungkin juga karena memang dia merasa bersalah selama ini nggak pernah memberikan kepuasan yang diinginkan oleh istrinya, akhirnya cuma bisa mengatakan istaghfiri li dzambiki, minta ampunlah kepada Tuhanmu wahai Zulaikha, innaki kunti minal khatiin. Sesungguhnya kamu Zulaikha, tadi kamu telah menjadi orang-orang yang berbuat salah. Ya, jadi luar biasa ini suaminya nih ya. Ya Allah alam entah luar biasa entah tidak ada pilihan lagi ya antara dua itulah. Namun begitulah faktanya Bapak Ibu ya. Suaminya memaafkan, suruh suami istrinya minta maaf saja, minta ampun saja kepada Allah. Nah, dan setelah itu kehidupan berjalan seperti biasa. Yusuf masih tinggal di istana di rumah Menteri Keuangan itu. Zulaikha pun juga ternyata tidak kapok ya, tidak kapok malah terus nanti mengumpulkan perempuan-perempuan kota dan seterusnya. Nanti kita sampai kepada ceritanya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentu kejadian ini serapat-rapat apapun dijaga, disimpan oleh Zulaikha, oleh suaminya, ya, yang namanya rahasia pasti akan kebongkar dalam hitungan hari, minggu. Maka cerita bahwasanya Zulaikha, seorang istri bangsawan, istri menteri, tergoda oleh ketampanan anak pingitnya sendiri atau pembantunya, katakanlah begitu. Maka mulailah wanita-wanita yang ada di negeri Mesir waktu itu bergunjing ya, bercerita ngerumpi ya. Apa kata mereka? Wa qala liswatun fil Madinah. Berkatalah sekelompok wanita-wanita yang ada di kota Mesir itu. Ya, duduk-duduk ya di salah satu rumah ibu-ibu ya. Ya, mulailah kalau ibu-ibu sudah ngumpul biasanya kan paling enak gosip ya. Dimulai berbicara tentang gosip. Ya, tentu tidak semua ibu-ibu ya. Insya Allah ibu-ibu saya di sini peserta tadabbur tidak insya Allah ya atau tidak lagi. Insya Allah.
Wa qala niswatun fil madinati, berkatalah perempuan-perempuan yang ada di kota Mesir setelah dapat bocoran tentang kejadian yang menimpa Yusuf bersama Zulaikha. Apa kata mereka? Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Tahu nggak? Ternyata ibunya Menteri Keuangan ketahuan telah menggoda anak bujangnya dari dirinya. Menggoda, mengajak berbuat mesum, ya, berselingkuh dan seterusnya. Lalu kata mereka, qad syaghafaha hubba. Sungguh si perempuan itu, si istrinya menteri ini betul-betul telah tergila-gila cinta buta kepada anak bujangnya, anak pingitannya Yusuf itu. Ya, nah, itu isi gosip. Kata mereka, dengar tahu nggak? Kemarin ada cerita istrinya Menteri Keuangan yang diketahui sebagai orang bangsawan di sana telah kepincut dengan anak bujangnya, bahkan sampai ketahuan akan melakukan perbuatan selingkuh, berzina, sampai akhirnya ketahuan dan kemudian diminta oleh suaminya bertaubat dan minta maaf. Jadi cerita itu sudah santer sampai keluar. Dan mereka mengatakan syaghafaha hubba. Dia betul-betul telah tergila-gila dengan Yusuf itu. Ya, inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami, kalau kita melihat si Zulaikha itu, katanya fi dhalalin mubin, sedang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, sama dengan kemarin Nabi Yakub juga dikatakan oleh anaknya fi dhalalin mubin, ya. Nah, dhalal di sini bukan berarti tersesat, digoda setan, lalu menjadi orang tidak tidak baik. Untuk konteksnya Nabi Yusuf begitu, Nabi Yakub begitu. Untuk konteksnya Nabi Siti Zulaikha, ya bisa jadi yang dimaksud dengan dolal di sini adalah kesesatan. Karena bagaimana mungkin seorang yang sudah punya suami, ya, suami yang sah, mau-maunya, tega-teganya berselingkuh dengan laki-laki lain, yang notabene-nya juga adalah anak angkatnya sendiri, yang dia besarkan di rumahnya, dia kasih makan, kasih minum, dia perhatikan, begitu sudah dewasa, malah mengajak berbuat maksiat. Nah, makanya oleh para wanita-wanita di kota Mesir dikatakan inna lanaroha fi dhalalim mubin. Kami melihatnya berada dalam kesesatan. Ini wanita sudah nggak benar begitu. Tapi ada juga yang mengartikan dhalal di sini adalah cinta buta. Jadi bukan sesat dalam artian salah tidak, tapi berada dalam cinta buta yang sangat nyata. Ya, orang kalau sudah cinta buta memang sesat juga ya Bapak Ibu ya. Tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah kalau sudah cinta buta. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya menggantung sebetulnya ceritanya ya. Tapi karena memang sudah menjadi SOP kita setiap hari cuman satu halaman, dan besok kita insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama dipanjangkan umur, sehat walafiat, akan lanjutkan kelanjutan cerita tentang kisah eh, antara Zulaikha dengan Yusuf ini. Nah, kemarin ada yang bertanya, sebelum saya lupa Bapak Ibu, Zulaikha ini apa benar menikah dengan Yusuf? Nah, setelah saya cari-cari, ternyata benar ada riwayatnya ya, meskipun itu juga bersumber dari cerita Israiliyat. Yang boleh kita percaya, boleh juga tidak. Ya, dan tidak boleh kita dustakan. Karena memang ada begitu tuntunan dari Nabi, kalau datang kepada kita suatu berita, kabar tentang sesuatu dari buku-buku Israiliyat, maka jangan percaya begitu saja, tapi juga jangan dustai. Ya, hati-hati intinya. Nah, dalam hal ini, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ternyata tidak lama setelah itu, mungkin setahun, 2 tahun, meninggallah sang majikan yang laki-laki. Suaminya Zulaikha tadi. Meninggal muda ya. Dan karena tidak punya anak, tentu tidak ada yang diwariskan. Lalu setelah itu, ya, Zulaikha menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Yusuf. Dan disitulah ketika Nabi Yusuf menerima pinangannya Zulaikha, di situ ketika dia katakanlah bersanding, sedang duduk di pelaminan, dia membisikkan kepada Zulaikha, lihatlah Zulaikha, bukankah ini lebih baik bagi kamu? Coba dulu kamu sabar ya, tidak berbuat yang aneh-aneh ya, mungkin kamu tidak akan mendapatkan masalah dulu, tidak akan dituduh sebagai wanita tidak baik-baik oleh suamimu atau penduduk kota ya. Ya, lalu dengan tersipu Zulaikha menjawab, ya gimana lagi namanya sudah kebelet cinta buta ya, kepincut segala macam, ya sudahlah begitu ya. Nah, jadi begitu kira-kira ceritanya Bapak dan Ibu. Memang ada riwayat dinukil oleh Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Yusuf memang akhirnya menjadikan Zulaikha sebagai istrinya. Dan tentunya karena istrinya ini tidak pernah disentuh oleh suaminya,
Ya, tentu masih wanita yang menarik lah begitu ya, masih muda, mungkin masih perawan dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, kira-kira gitu sementara tadabbur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah, manfaat ya yang luar biasa kita dapatkan di sini meskipun ya lebih mengarah kepada eh, cerita berbau romantisme ya. Ya, bukan romantisme juga mungkin berbau hal yang negatif, perselingkuhan seorang wanita. Tapi tentu kita tidak berpandangan negatif kepada Nabi Yusuf karena ada juga yang mentakwilkan dari ayat tadi yang ayat berapa tadi? Ya, ayat 24 ya. Walaqad hammat bihi. Ada yang mengatakan berhenti di sini. Nah, di sini kan justru tandanya la ya. La berarti nggak boleh berhenti. Tapi di mushaf yang lain, dalam bacaan riwayat yang lain, justru wajib berhenti di sini. Karena kalau disambung, seperti yang di sini kan wajib disambung malah ya. Karena kalau disambung memang artinya dua-duanya sama-sama sudah kebelet nafsu. Tapi menurut sebagian ahli takwil yang tidak terima seorang nabi atau seorang rasul dinisbahkan kepadanya suatu perbuatan buruk, karena nabi, masa iya nabi mudah saja begitu akan berzina gitu ya. Bagi mereka tidak terima itu. Makanya mereka mengatakan harus wajib berhenti di sini. Walaqad hammat bihi. Sungguh si Zulekha telah begitu bernafsu kepadanya. Nah, berhenti di sini, kemudian dilanjutkan wahamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Nah, ini cara menerjemahkannya. Dan demikian juga Yusuf hampir saja dia nafsu kepadanya kalau bukan karena dia melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Nah, begitu cara menerjemahkan menurut eh, sekelompok ahli takwil yang lain. Tapi kalau kita baca tafsir At-Tabari, dan saya pribadi juga ya bebas ya, karena apapun itu yang jelas kan tidak sampai melakukan. Dan justru di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah ya. Bahwasanya Allah betul menjaga nabinya, menjaga rasulnya. Dan itu memang sebuah ujian. Dan nabi itu, rasul itu tidak luput dari ujian. Banyak bentuk-bentuk ujian. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang luar biasa ya. Nabi Yusuf diuji pula dengan keimanannya menghadapi godaan syahwat dan seterusnya. Dan tentunya menjadi ibrah bagi kita semua Bapak Ibu ya. Yang namanya manusia laki-laki normal pasti akan tergoda. Tapi poinnya bukan soal boleh tergodanya itu, tapi poinnya adalah bagaimana seseorang tetap menjaga keimanannya. Ya, karena pernah dalam riwayat kita sebutkan ada seorang laki-laki yang terkurung bersama teman-temannya di dalam goa ya. Yang satu eh, kemudian sepakat ketiganya berdoa untuk berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan terbaik yang dikira-kira itu amalan yang paling dahsyat dilakukan. Maka mulailah berdoa. Yang satu mengatakan dulu saya seorang yang orang kaya, lalu saya jatuh hati kepada seorang perempuan, tapi perempuan itu miskin ya. Tiba-tiba suatu hari perempuan itu datang ke rumahnya, mengetok pintu, disilahkan masuk. Ternyata tujuannya minjam uang. Karena ayahnya sakit, nggak punya uang sama sekali, sudah minta kemana-mana, nggak ada yang ngasih pinjaman. Nah, karena pucuk dicinta ulam tiba, rumah di luar lagi sepi, nggak ada yang melihat. Dia juga sudah lama menginginkan wanita tersebut, sekarang malah tiba ke rumah. Lalu pintu pun dikunci, dan dia berkata kepada perempuan itu, berapapun yang kamu minta, wahai saudari, akan saya kasih. Ya, jangankan 1 dirham, 2 dirham, 1 dinar, 2 dinar. Mau 100 dinar saya kasih sekarang juga. Tapi izin saya ingin melakukan perbuatan zina dengan kamu. Ya, ingin melakukan hubungan hubungan begitu. Nah, tentu sang wanita ini berada dalam posisi si malakama ya. Di satu sisi dia butuh uang untuk berobat ayahnya, di satu sisi dia tidak mau melakukan dosa yang keji tersebut. Lalu karena dipaksa sedemikian rupa dan pintu sudah dikunci, maka laki-laki tadi sudah hendak melakukan perbuatan itu. Tiba-tiba sang wanita mengatakan, "Ittaqillah," katanya. Takutlah engkau kepada Allah, wahai Tuhan. Nah, mendengar kata-kata ittaqillah itu bergetar tubuh laki-laki tersebut, menggigil ketakutan, sampai akhirnya dia pakai lagi bajunya dan celananya. Kemudian dia suruh wanita itu pergi dengan membawa satu ikat uang dinar yang isinya mungkin 100 dinar ya, mungkin 10-20 juta. Silakan pergi ke sana, bawa uang tersebut dan jangan pernah ke sini lagi. Nah, kata orang ini, ya Allah, kalau seandainya itu aku lakukan dulu karena takut kepadamu ya Allah,
dan itu engkau anggap sebuah ketaatan yang luar biasa, maka selamatkan kami dari gua ini. Nah, mendengar itu langsung pintu gua bergeser ya, batu besar yang menutup pintu gua bergeser ke kanan, tapi masih belum bisa keluar. Nah, yang kedua juga berdoa ya, singkat cerita saya percepat saja. Yang kedua berdoa, katanya dulu beliau punya orang tua yang betul-betul berbakti dengan baik kepada keduanya. Tiap malam selalu memberikan minuman susu sebelum mereka tidur. Dia tidak akan pulang ke rumahnya berjumpa dengan istri dan anak-anaknya sebelum memberikan minuman susu kepada orang tuanya. Suatu hari ketika dia datang, dia jumpai orang tuanya telah tidur, dan dia karena sudah kebiasaan memberi minum orang tua susu sebelum tidur, dia nggak mau pulang. Karena takut nanti kalau tengah malam kebangun, didapati kok anak hari ini nggak ada ngasih minum seperti biasa. Mungkin akan sedih hatinya, akan hibah perasaannya. Oleh karena itu dia putuskan tetap tidur di rumah ibunya itu, rumah ayah ibunya itu. Biar istrinya mau ngambek, mau marah, mau mau apa, ya silahkan. Yang penting dia mendahulukan orang tuanya. Ternyata benar, orang tuanya kemudian terbangun dan dia kasih susu itu sampai orang tuanya ridho kepadanya. Lalu dia berdoa, ya Allah, seandainya itu sebuah ketaatan, selamatkan kami. Ya, akhirnya pintu batu itu bergerak, namun masih belum bisa keluar. Lalu berdoalah pemuda yang ketiga. Dia ingat apa amalan yang paling dahsyat dulu pernah dilakukan. Lalu dia ingat ternyata dulu dia seorang pedagang dan punya sejumlah pegawai. Di antara pegawainya itu ada yang resign ya, ada yang mundurkan diri, lalu nggak sempat minta gajinya. Dia gajinya gaji harian ya, karena mungkin ada satu hal dia langsung pulang ke rumah dan gajinya nggak sempat diambil. Nah, seseorang ini karena dia tahu itu bukan haknya, itulah gaji pegawainya yang tidak datang kembali. Lalu gajinya tersebut diputar kembali, dibisniskan kembali, diolah sedemikian rupa sampai akhirnya menghasilkan kumpulan harta yang sangat banyak. Lalu tidak setelah itu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, datanglah pekerja tersebut meminta gajinya yang dulu sempat tidak dia minta. Nah, di situ berkecamuk dalam pikirannya. Ini kalau cuma dikasih gaji saja paling ya 500.000. Tapi kan yang 500.000 itu sudah diolah, diputar, dibisniskan, sudah berlipat ganda sekarang menjadi semua aset ini yang nilainya mungkin ratusan juta. Nah, karena dia seorang yang beriman, dia tahu uang yang ratusan juta ini dulu bersumber dari 500.000 punya si karyawan. Akhirnya dia bilang, dia katakan, ambillah ini semua wahai anak muda, wahai pemuda, wahai pegawaiku, ini sesungguhnya harta kamu semuanya. Tentu kaget sang pemuda. Dulu gaji saya cuma 500.000. Iya, betul 500.000. Tapi kan karena kamu nggak datang, saya olah kembali, saya putarkan, saya bisniskan, sekarang telah berkembang menjadi harta ini semua. Ambil semuanya bawa pulang. Nah, benar ternyata semuanya diambil oleh pemuda tersebut, tidak disisakan 1 sen juga kepada tuannya yang telah membisniskan uang tersebut. Nah, kata kata dia, kalau seandainya itu engkau anggap sebuah ketaatan ya Allah, maka selamatkan kami dari gua ini. Dan akhirnya memang batu itu bergeser sampai akhirnya mereka bisa ketiga-tiganya keluar dari mulut gua tersebut. Nah, di sini para ulama mengatakan kita bisa meminta syafaat, berdoa kepada Allah menggunakan amalan-amalan terbaik yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Amalan-amalan yang kira-kira memang saat itu sangat dahsyat, yang berat sekali kita melakukannya, tapi akhirnya kita lakukan begitu. Nah, ini juga poin ya Bapak Ibu ya, tambahan ya. Baik, kita kembali kepada cerita Nabi Yusuf tadi. Jadi Nabi Yusuf tidak jadi melakukannya ya karena memang beliau diselamatkan oleh Allah. Jadi kembali kepada ayat tadi, itu ada yang mengatakan itu nggak boleh berhenti di sana ya. Nggak boleh lanjut. Harus berhenti walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, barangkali demikian ya. Cukup dulu karena kalau diteruskan nanti kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ibrah dari cerita kita pada pagi hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.